setiap mereka itu menjadi bupati terpilih, mereka ingin memacu penerimaan nasi daerah sebagai ukuran, dan akhirnya atau akibatnya jalan-jalan strategis, ada sawah, irigasi teknis, itu dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Ini yang sampai sekarang nyaris tidak ada tindakan hukum daripada aparat penegak hukum terhadap pelanggaran ini. Saya belum pernah melihat adanya kepala daerah atau instansi tertentu yang mengalihfungsikan lahan pertanian itu dikenakan sanksi pidana. Sudut Dengar Parlemen. Halo, apa kabar pemirsa dan pendengar radio dan TV Parlemen serta pendengar RRI. Kembali lagi nih Nadia Kanaya. Udah lama ya, sekitar 3 bulanan lebih kita tidak bersua dan tidak mendengar suara Nadia. Kangen nggak? Kangen dong, please kangen lah. Yang di belakang enggak katanya, ya sudah. Intinya Nadia mau balik lagi, mau membahas sesuatu yang lagi rame. Yang lagi rame apa ya? Yang lagi rame adalah, tahu nggak kalau kita keluar sekarang terik banget, terus debunya, terus banyak juga. Kemarin bahkan Ibu Sri Mulyani sempat ngerasa batuk-batuk karena katanya tenggorokannya nggak enak karena udara. Emang polusinya lagi tinggi ya kan. Ditambah lagi ada El Nino, jadi berkontribusilah itu kekeringan dan yang lainnya, polusi juga semakin meningkat. Jadi pendengar maupun pemirsa TV Parlemen maupun RRI bisa lebih menjaga kesehatan. Nah, kalau kita membahas polusi, membahas kekeringan, tentunya Nadia nggak mau sendiri. Tentunya sudah ada narasumber yang expert yang menemani Nadia. Sudah ada Bapak Firman Subagio dari Komisi 4, fraksi Golkar dari Jateng 3, tetangga saya. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Iya. Apa kabar Mbak Nadia? Iya, Kapan Bapak. pulang kamu? Wah, saya kapan ya? Menunggu waktu cuti yang tepat lah, Pak. Atau nunggu undangan? Oh iya, boleh kalau mau diundang sama Bapak. Kita ke Pati karena di sana banyak sekali produksi-produksi. Semangka lagi tinggi ya, Pak, kalau di sana? Tidak semangka, kalau Pati itu banyak kulinernya. Oh, kulinernya Ya, apa tuh, Pak? Sate yang kerbau. menarik itu makanan khas di sana kan ada nasi gandul. Oh, nasi gandul. Tapi juga. nasi gandul itu kan banyak jeruan. Tapi itu nikmat loh, Pak. Tapi itu nikmat. Terus? Tapi ada yang paling menarik itu adalah mangut kepala ikan. Wah, kepala manyung ya, Pak? Kepala manyung. Wah, itu yang luar mantep biasa. Banget itu emang. Itu yang harus teman-teman dari parlemen harus nyoba. Wah, nggak cuma teman-teman parlemen dong, semuanya ya Pak, masyarakat yang datang ke Pati harus mencoba. Wah, nanti kita tunggu undangan dari Pak Firman ya. Nah, kita mau membahas soal udara, polusi udara, kualitas udara yang semakin buruk. Kalau di Pati sendiri nih Pak, gimana dengan kondisi di sana? Kalau di Pati ya, mengenai masalah yang terkait dengan panas udara ini bukan karena asap, tetapi karena memang El Nino. Karena di Pati itu kan terbagi dua ya, wilayah selatan itu bagian timur sedikit, itu adalah wilayah pertanian yang boleh dibilang di sana itu adalah irigasi teknis. Dan kemudian di Pati Utara itu memang daerah yang dari zaman ke zaman itu daerah kehutanannya bagus dan kemudian daerahnya dingin, pegunungan karena lereng Muria, sehingga di sana itu relatif lebih bagus dibandingkan selatan. Oleh karena itu kalau kita bicara tentang masalah panas suhu udara, di sana itu banyak wilayah-wilayah tak ada hujan, dan di Pati itu masuk kategori Pantura. Jadi sebelah jalan Pantura itu udah laut. Sampai Rembang, sampai Tuban, sampai ke Gresik, itu laut semua. Jadi memang kombinasi antara El Nino dengan udara dari laut, apalagi kalau kita bicara El Nino, ini kan ekosistem laut kan juga terganggu. Iya, oleh karena itu menjadi masalah yang sangat serius. Dan posisi sekarang ini memang yang dihadapi oleh masyarakat di sana itu adalah air bersih. Oh, jadi sudah mulai kesulitan air bersih. Sudah mulai kesulitan, sehingga banyak ya seperti kami sendiri dari DPR itu menyediakan mobil tangki yang memang setiap tahun itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk tempat-tempat ibadah, termasuk orang-orang punya hajatan, itu kalau butuh air kita kirim, dan kemudian kalau ada orang meninggal itu juga langsung kita kirim air untuk memandikan
jenazah. Itu. Kalau secara global Pak, ini kan Indonesia memang sudah bahkan dari masuk ke dalam 6 negara yang paling berkontribusi terhadap polusi udara secara global nih Pak. Nah, apa sih sebenarnya dari pemerintah yang harusnya dilakukan tindakan-tindakan? Emang sudah keluar beberapa cara untuk menanggulangi, mulai dari gas emisi cek gas emisi, kemudian WFH-WFO kemarin sempat diberlakukan. Tapi apakah ini cukup efektif untuk mengurangi polusi dan memperbaiki kualitas udara, Pak? Ya, itu hanya menurut pandangan saya, itu hanya seperti Blanwil, pemadam kebakaran. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Itu sifatnya yang sementara. Tetapi yang lebih penting itu, yang lebih harus dikedepankan oleh pemerintah atau sebuah negara itu adalah bagaimana kita menjaga kelestarian lingkungan. Kehutanan kita itu seperti apa, dan kemudian juga khususnya Pulau Jawa, itu hutan kita ini semakin lama semakin berkurang. Karena karakteristik hutan di Pulau Jawa itu adalah hutan jati. Di mana hutan jati itu seperti di dapil saya itu, padi, blora, rembang gerobokan, itu hampir 40% itu udah hutan jati. Nah, kalau kita lihat hutan jati itu, kalau dilihat dari si ekonominya, hutan jati itu dipanen itu minimal paling cepat itu 15 tahun, 20 tahun. Artinya, kalau badan usaha milik negara perhutani itu harus setiap tahun harus menghasilkan sebuah keuntungan, itu tidak mungkin akan bisa mengejar dari penerimaan hasil jati. Oleh karena itu, saya sudah bicara dengan Pak Menteri BUMN agar perhutani di Pulau Jawa ini dirubah strategi pembangunannya atau dirubah tata kelolanya, yaitu tidak mengedepankan dari aspek ekonomi, tetapi harus mengedepankan daripada mempertahankan ekologi dan ekosistem. Apalagi belakangan ini ada bagi-bagi lahan yang diambil dari kawasan hutan yang boleh dibilang kawasan hutan tidak ada tegakannya, itu juga sebetulnya harus diperhitungkan kembali. Seperti di Blora kemarin itu, blora itu salah satu penghasil jati terbesar. Tetapi belum pernah dalam sejarah, sejak saya lahir di tahun 53 sampai sekarang udah usia 70 tahun saya ini, itu tidak pernah di blora itu banjir. Tapi tahun kemarin banjir luar biasa dan banyak korban. Akibat apa? Setelah kita melihat secara kasat mata fisik, karena banyaknya hutan kita yang udah gundul, karena dimanfaatkan untuk pertanian. Oleh karena itu, saya termasuk yang tidak sependapat dalam rangka swasembada pangan itu mengoptimalkan lahan kehutanan yang tidak ada tegaknya itu ditanam lahan pertanian. Nggak boleh. Karena di Undang-Undang 41 jelas bahwa ketika lahan kawasan atau kawasan hutan itu tegakannya itu tidak ada, maka harus dilakukan reboisasi, ditanam ulang, bukan kemudian dijadikan area lain seperti sekarang ini ditanam tebu dalam rangka untuk swasembada pangan, ditanam jagung dalam rangka untuk swasembada. Bukan itu. Nah, ini yang harus konsistensi daripada pemerintah untuk melaksanakan dan mencermati terhadap undang-undang yang sudah kita buat. Sebagus apapun undang-undang yang kita buat, ketika pelaksananya itu tidak konsisten, maka ini akan berjubah risiko besar. Ini yang harus menjadi perhatian. Oleh karena itu, ada sebuah filosofi bahwa sebuah negara yang akan maju itu adalah negara yang membuat regulasi atau undang-undang yang baik. Oleh karena itu kami di DPR selalu mengedepankan jangan kita bicara berapa jumlah undang-undang yang kita buat, tapi undang-undang yang kita buat itu kualitasnya seperti apa, bisa diimplementasi atau tidak, itu persoalannya. Nah itu kira-kira nanti kita mau membahas lebih dalam lagi soal pemanasan, kemudian kekeringan dan juga El Nino nih Pak, dampaknya seperti apa. Tapi ternyata kita harus break sejenak, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen dan kita masih bareng sama Bapak Firman Subagio. Tadi ngebahas kekeringan nih, udah disentil-sentil dikit, padahal saya masih mau ngebahas polusi udara tapi udah disentil sama kekeringan. Jadi saya udah tergelitik untuk ke arah kekeringan. Ini emang El Nino ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru hadir di Indonesia. Seharusnya sudah ada, pemerintah sudah punya
penanganan-penanganan yang semestinya dilakukan. Tapi ternyata tetap ada kekeringan, petani berteriak, masyarakat bilang airnya tidak ada di rumah-rumah. Nah ini kalau dari Pak Firman, dari Komisi 4 sendiri seperti apa Pak melihatnya? Begini, kalau kita membicarakan tentang masalah fenomena El Nino, El Nino ini kan memang selalu ada setiap tahun. Hanya memang sudah diprediksi oleh dunia internasional, bahkan di setiap pertemuan internasional kan selalu dibicarakan bahwa anomali cuaca yang berubah sedemikian rupa. Bahkan tidak hanya di Indonesia, di negara-negara manapun sudah mulai mempersiapkan itu. Bahkan yang terakhir itu India sudah memberikan warning kepada dunia internasional bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan, mereka tidak akan memperbolehkan atau mengizinkan ekspor komoditi pangannya untuk ke negara-negara lain. Jadi karena untuk cadangan pangan nasional. Kenapa demikian? Karena memang pangan itu kalau rilis PBB bahwa pangan itu adalah merupakan hak asasi manusia. Sedangkan di Indonesia, pangan itu adalah amanat konstitusi, sandang papan pangan harus tersedia oleh negara termasuk kesehatan. Oleh karena itu pangan ini merupakan sesuatu yang fundamental. Nah, dampak daripada El Nino itu salah satunya penyebab daripada kekeringan. Karena hujan tidak pernah terjadi. Nah, ketika kekeringan, mustahil bahwa yang namanya tanaman-tanaman itu tidak terjadi pusuh akibat kekeringan. Nah, oleh karena itu dampak atau efek dominonya ketika terjadi El Nino atau kemarau yang sangat panjang, maka mereka akan terjadi fuso. Ketika terjadi fuso, maka gagal panen. Kalau gagal panen, mereka akan terjadi kerawanan pangan. Saya selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat, PBB telah merilis jumlah penduduk dunia itu diberikan tahun 2050 itu mencapai 9,8 miliar. Dan kemudian Indonesia itu termasuk negara 4 besar yang jumlah penduduknya besar. Bappenas sudah juga merilis 2030 diperkirakan sekarang 275 juta akan naik menjadi 300 juta. Artinya apa? Artinya bahwa ada dua hal yang menjadi perhatian kita serius adalah satu itu mengenai masalah pangan dan kemudian dua energi. Karena hampir semua warga masyarakat itu menggunakan yang namanya jaringan listrik dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga akan membutuhkan yang namanya pangan. Nah, ketika terjadi El Nino, ketersediaan kita seperti apa? Nah, Indonesia ini salah satunya yang selalu kita kritisi adalah bagaimana hulu hilirnya ini terhadap ketersediaan air. Nggak ada gunanya kita bangun waduk ketika hulunya hutan-hutan kita udah gundul. Karena nggak ada yang menahan air di situ. Nah ini terjadi. Makanya Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian udah banyak memberikan program bantuan kepada masyarakat yang terkait dengan embung. Itu kemarin saya keliling, itu nyaris embungnya nggak ada airnya. Kering semua. Kering semua karena air dari mana gitu, karena hulunya nggak ada. Bahkan kemarin saya juga di Jawa Timur, di Banyuwangi, itu di kawasan wisata itu juga begitu. Kita lewat jembatan dalam kawasan hutan yang 49.000 hektar itu, berapa kali jembatan yang saya lewati, itu nyaris sungainya di bawah itu nggak ada air. Itu di tengah hutan, kawasan hutan lindung. Bayangkan yang tidak di kawasan hutan lindung. Artinya apa? Ini menjadi sebuah keseriusan kami. Oleh itu gerakan untuk menanam kembali dan untuk menjaga lingkungan harus kita mulai. Saya sudah menghimbau kepada masyarakat bahwa ayo kita mulai melakukan gerakan untuk menjaga lingkungan. Itu sederhana. Kalau jumlah penduduk Indonesia ada 217 juta penduduk, katakanlah petani kita itu ada 33,4 juta. Kita ini kan sering makan buah-buahan. Seperti katakanlah nangka itu ada bijinya, durian ada bijinya, mangga ada bijinya. Kalau biji-biji itu jangan dibuang sembarangan, itu dibibit atau kalau Jawa itu dideder ya, ditanam, kemudian itu ditanam, kemudian setelah benihnya muncul, itu setiap orang 1 hari nanam 1. Itu akan menjadi gerakan yang sangat luar biasa. Tapi kan tidak ada siapa. Tapi sebenarnya gitu. Saya mengingat dulu pernah ada sempat 1 orang 1 pohon gerakan itu. Tapi itu tidak dilakukan dan tidak diberkelanjutkan.
Nah, karena itu menggunakan anggaran APBN. Nah, Oh. yang saya inginkan ini adalah gerakan kesadaran masyarakat, partisipasi masyarakat, keterlibatan masyarakat itu harus kita lakukan. Seperti yang di pertanian itu ada namanya penyuluh pertanian swadaya masyarakat atau penyuluh pertanian swadaya. Itu gerakan dari masyarakat yang mereka itu sebagai volunteer yang tidak dibayar. Nah, kalau mulai diawali pegawai negeri sipil, mulai dari polisi, tentara, kemudian anak sekolah dididik ke arah sana, ya setiap mau pergi kantor di rumahnya itu yang tadi benih yang ditanam itu udah menjadi bibit gitu ya, udah muncul batangnya. Atau kemudian sambil jalan ketika ada lahan kosong, Bu, Pak, titip saya nanam ini dirawat ya. Hanya itu yang dilakukan. Itu sudah menjadi gerakan yang luar biasa. Tapi kembali lagi, siapa yang akan memulai? Karena harusnya seperti ini di beberapa negara maju. Kalau saya lihat di Jerman, itu masyarakat itu yang melakukan itu ada semacam reward dari pemerintah. Sehingga orang itu dengan sendirinya rajin. Rewardnya adalah bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk piagam sertifikat, piagam ya, tetapi rewardnya adalah ketika seseorang itu melakukan kegiatan seperti itu dan bisa diukur, maka dia akan mendapat kemudahan. Katakanlah anaknya ketika mau bekerja di pemerintahan dapat kemudahan. Kemudian ketika anaknya mau masuk polisi dapat kemudahan. Ketika anaknya mau TNI dapat kemudahan. Ketika anaknya mau masuk ke perguruan tinggi itu dapat kemudahan, bukan diberi uang. Kalau uang itu tidak mendidik, dengan itu mereka ada keterpanggilan, ayo lakukan. Nah, mungkin itu bisa jadi ya, contoh dari bisa pemerintah contoh. kita Sebetulnya ya, Pak. kalau kita ini Mbak Nadia, kalau kita belajar dari atau mengambil referensi dari negara-negara lain, insya Allah bisa. Pak, ini kan kita mau membahas kekeringan lagi nih. Kalau tadi itu adalah cara-cara kita untuk mengantisipasi kekeringan. Jadi pemerintah bisa mencontoh untuk menghidupkan kesadaran masyarakat dengan memberikan reward nih. Tapi kalau kita ngelihat lagi nih sekarang kan tadi Bapak juga menyinggung soal ketahanan pangan. Di setengah El Nino, kekeringan, ini harusnya sudah masuk masa musim. Minum ya. Silakan Bapak, boleh. Sudah memasuki masa musim tanam kembali untuk padi. Tapi di tengah kekeringan, padi walaupun tidak terlalu membutuhkan air, tapi di awal kehidupannya kan tetap membutuhkan air. Nah, ini seperti apa, Pak? Harusnya pemerintah melakukan antisipasi, jangan sampai ini kan harga beras juga sudah naik, nanti akan semakin melambung Sudah tinggi. sampai di daerah itu sudah mencapai 12.000. Beras. Saya kontak itu beras di daerah 12.000. Bahkan di Jakarta itu sudah ada yang mencapai premium 17.000. Ini yang memang harus menjadi perhatian serius kepada pemerintah. Walaupun katanya El Nino ini akan berakhir di akhir tahun ini, tapi kan antisipasi itu tetap harus dilakukan. Nah, ini seperti apa antisipasi dari pemerintah? Antisipasinya pemerintah saya rasa sudah melakukan upaya ya, seperti membuat hujan buatan. Tetapi kan kapasitas itu sampai berapa jauh kemampuan kita bisa melakukan itu. Karena Indonesia sangat luas. Alhamdulillah tadi malam saya monitor juga katanya di daerah sudah mulai hujan. Apakah hujan ini karena akibat daripada atau dampak positif daripada hujan buatan ini atau memang betul-betul alam. Kalau ini alam, ya alhamdulillah. Tapi kalau itu buatan, sampai kapan? Karena hujan buatan kan memerlukan bahan baku seperti garam dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi sampai seberapa jauh stok garam itu bisa dimanfaatkan untuk itu. Dan garam kan juga garam rakyat kan harus dibeli, harus ada anggaran tertentu. Itu yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, saya rasa karena El Nino ini kan akan selalu terjadi setiap tahun. Mesti gerakan-gerakan untuk melakukan reboisasi. Kemudian membatasi izin-izin untuk izin-izin untuk galian C di daerah-daerah itu harus mulai dilakukan pencegahan. Karena itu menjadi objek masyarakat yang justru merusak kawasan hutan. Atau kemudian kembalikan lahan hutan untuk kepentingan tanaman hutan, bukan tanaman yang lain. Bukan tanaman ekonomi. Bukan tanaman yang terkait dengan masalah kebutuhan pangan. Pangan itu menjadi penting, tapi ada aturannya. Irigasi lahan-lahan pertanian yang ada irigasi teknis itu kan sudah dilindungi undang-undang. Bahwa ada Undang-Undang nomor 9 itu nomor 41/29 perlindungan lahan pertanian berkelanjutan itu adalah untuk melindungi lahan pertanian yang ada sumber mata airnya, irigasi teknis, tetapi faktanya sampai sekarang itu hampir seluruh daerah itu
mengalihfungsikan lahan pertanian yang produktif itu menjadi area lain seperti mall, pabrik, kemudian juga area industri, perumahan dan sebagainya. Kenapa? Mindset daripada kepala daerah itu pertanian dianggap bukan sesuatu yang menimbulkan efek terhadap penerimaan asli daerah. Karena retribusinya rendah, pajaknya dianggap rendah. Nah, oleh karena itu konsep pembangunan kepala daerah yang dipilih secara langsung itu adalah setiap mereka itu menjadi bupati terpilih, mereka ingin memacu penerimaan asli daerah sebagai ukuran, dan akhirnya atau akibatnya jalan-jalan strategis, ada sawah, irigasi teknis, itu dialihfungsikan untuk kepentingan lain. Ini yang sampai sekarang nyaris tidak ada tindakan hukum daripada aparat penegak hukum terhadap pelanggaran ini. Saya belum pernah melihat adanya kepala daerah atau instansi tertentu yang mengalihfungsikan lahan pertanian itu dikenakan sanksi pidana. Nah, ini harus kita bahas lebih dalam untuk nih, pembelajaran ternyata terbuka sesuatu hal yang sama ini belum kita tahu. Kalau ada aturan-aturan di mana harus dimanfaatkan, lahan itu harus dimanfaatkan untuk apa. Nah, kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita harus break terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, dan kita masih membahas banyak hal soal El Nino ini. Nah, salah satunya tadi sempat adalah permasalahan penggunaan lahan yang sudah beralih, kekeringan. Nah, ini salah satu upaya pemerintah. Ini kan kita berkaitan dengan kekeringan, ini kan berkaitan dengan pertanian, dan di situ juga pasti akan ada berkaitan juga dengan pangan, ketersediaan pangan kita nih Pak. Sebenarnya pemerintah sudah ada salah satu upaya untuk membuat ketahanan pangan kita tetap ada, salah satunya dengan adanya food estate itu Pak. Tapi apakah ini sudah cukup efektif dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau seperti apa Pak? Ya, pertama begini ya, food estate itu kan memang sangat ideal. Karena di negara-negara maju yang namanya pertanian itu kan selalu dikelola secara profesional dan hulu sampai hilir. Nah, kalau kita bicara pertanian kita di Indonesia, kita ini punya jumlah petani itu 33,4 juta. Dan 33,4 juta itu petani milenialnya itu hanya 2 juta. Yang 33,4 itu rata-rata usianya di atas 50 sampai 60 tahun. Itu istilahnya menggunakan istilah petani kolonial. Milenialnya hanya 2 juta. 2 juta. Ini satu hal yang menjadi perhatian kita. Dan kedua, mengenai masalah pertanian ini, kalau kita bicara konsep tentang food estate, ya memang harusnya konsep itu adalah konsep yang sangat bagus, karena ini idealnya kan mengelola, atau konsep itu kan akan mengelola hulu sampai hilir. Tetapi persoalannya adalah ketika food estate itu dibangun, siapa yang menjadi leading sektornya? Leading sektornya itu adalah mereka yang betul-betul mempunyai kapasitas kemampuan sebagai operator di lapangan yang tahu tentang masalah konsep pembangunan pertanian. Kalau di luar negeri, itu saya pernah di Cina dan Jepang, itu semua seperti food estate itu yang dibangun negara, itu keterlibatan daripada perguruan tinggi. Sehingga mahasiswa-mahasiswa itu dilibatkan sebagai pendamping atau penyuluh lapangan. Itu dilibatkan, bahkan para profesor, dokter, peneliti itu semua ada di lapangan. Karena mereka melihat bahwa pentingnya food estate ini. Nah, petani kita itu sekarang ini kan seperti jalan sendiri. Mereka itu bangun tidur, melakukan upaya pertanian sesuai dengan pola berpikirnya, cara berpikirnya, cara kerjanya sendiri-sendiri. Tidak ada satu konsep. Oleh karena itu food estate ini adalah sangat bagus. Tapi ketika konsepnya itu benar dan pelaksanaan juga benar. Tapi ketika food estate ini salah untuk menempatkan orang, maka yang terjadi seperti sekarang ini. Sebetulnya karena pada dasarnya kalau kita membangun satu sektor pertanian itu, kalau saya sampaikan tadi adalah hulu hilir. Dan kedua, memang pengelolaan dari pertanian kita harus diolah secara korporasi. Maka itu di Jepang itu saya pernah berdiskusi dengan salah seorang profesor pada waktu kami berkunjung ke sana. Di Jepang itu ada yang namanya land consolidasi, konsolidasi lahan bahasa Indonesia, land consolidation. Jadi lahan pertanian milik masyarakat itu
Itu awalnya parsial kayak Indonesia, tapi itu dikelola oleh negara, oleh kelompok tertentu yang disatukan satu hamparan, sehingga mereka menggunakan satu sistem manajemen teknologi hulu hilir tadi. Kalau di Indonesia masih sulit, dan Jepang juga mengatakan memang itu Indonesia itu karakternya seperti Jepang, harus dilakukan, tapi masih memerlukan waktu. Tetapi ke depan kalau Indonesia mau maju harus dilakukan, maka itu konsep food estate ada di situ. Hanya bagaimana menempatkan posisi petani kita. Nah, Kan kalau seperti sekarang itu. nih food estate-nya sendiri kan sudah ada Ya. konsepnya. Kalau di Indonesia sendiri siapa yang akan Nah, menjadi sekarang ini yang saya dengar dari leading? Menhankam. Nah, apakah ini tepat? Nah, ini tentunya kembali apa alasannya Menhankam terjun dalam bidang food estate ini? Ini kan juga menjadi pertanyaan. Kalau saya melihat konsepnya bahwa yang namanya pangan itu kan menjadi bagian daripada ketahanan nasional. Karena kenapa katakan ketahanan nasional? Karena ketika terjadi krisis pangan, maka akan ada dampak atau efek multidimensi krisis. Ketika kita gagal untuk menyediakan pangan, maka akan terjadi yang namanya gejolak harga. Ketika gejolak harga, maka akan terjadi inflasi, maka ekonomi kita akan terganggu. Ketika ekonomi terganggu, mungkin akan jadi krisis politik. Ketika krisis politik terjadi, mesti akan terjadi demo besar-besaran, ada yang namanya krisis kepercayaan. Di negara maju manapun, ketika terjadi krisis pangan, itu risikonya tinggi. Makanya Bapak Presiden selalu mengatakan harus jangan sampai lengah untuk menjaga terhadap ketersediaan pangan nasional kita. Bagaimana dengan Badan Pangan Nasional kita? Nah, Badan Nasional Pangan ini selalu kita kritisi. Karena Badan Pangan Nasional ini sesuai dengan undang-undang yang kami bentuk. Tujuannya adalah untuk bagaimana menjadi penggerak terhadap swasembada pangan untuk menuju kedaulatan pangan. Ketahanan pangan menuju kedaulatan. Artinya bahwa kedaulatan pangan itu pangan tersedia produk dalam negeri, bukan pangan tersedia karena impor. Nah, yang sekarang saya lihat ini, Badan Pangan itu yang harusnya badannya akan membuat satu regulasi, tetapi Badan Pangan itu sudah menjadi eksekutor. Makanya kemarin kita kritik pada waktu rapat, anggaran yang ada itu lebih baik kerjasama dengan perguruan tinggi yang 400 sekian puluh miliar itu, bikin pendampingan, bikin lumbung padi, bikin ini. Tidak bagi-bagi beras. Karena bagi-bagi beras itu tugasnya Bulog yang mendapat penugasan. Bukan dari Badan Pangan. Dari Badan Pangan itu ada posisinya adalah sebagai regulator. Dan kemudian Badan Pangan harus mampu bagaimana untuk mengatasi terhadap kebutuhan pangan pokok yang begitu besar jumlahnya. Harus ada gerakan yang namanya bagaimana mengurangi konsumsi beras. Karena konsumsi masyarakat Indonesia itu per kapita 114 kilo. Di ASEAN, di Taiwan saja, itu yang namanya, Vietnam, di Vietnam, yang produsen berasnya itu sudah stabil seperti itu, hanya 69 kilo. Di Thailand 99 kilo, Singapura apalagi. Indonesia 114 kilo. Artinya 2 kali lipat. Jumlah penduduk yang besar seperti ini harus ada gerakan untuk mengurangi konsumsi yang namanya beras. Kenapa? Kalau kita mengkonsumsi karbohidrat berlebihan, maka risikonya juga terhadap kesehatan penyakit gula. Ya, betul. Nah, untuk gula juga seperti itu. Nah, ini yang dilakukan. Dan di sisi lain, kalau ada gerakan seperti itu, maka Badan Pangan juga harus melakukan satu kegiatan yang namanya untuk riset substitusi pangan. Bahwa pangan itu tidak harus menggunakan pangan pokok, tidak harus dari beras. Budayakan budaya makan lokal. Yang biasa makan sagu seperti di Papua, biar makan sagu. Yang biasa makan ubi, biar makan ubi. Yang biasa makan nasi jagung, biar nasi jagung. Itu dibudayakan. Nah, gerakan itu yang dilakukan bekerja sama dengan institusi ini seperti perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, itu yang dilakukan, bukan Badan Pangan itu melakukan fungsi tugasnya berubah menjadi operator. Operator itu adalah Bulog dan lain sebagainya. Dulu gagasan dari Undang-Undang Pangan itu kan sebetulnya kami ingin menghidupkan kembali peran Bulog. Bulog itu kita kembalikan kepada tugas fungsi pokoknya adalah sebagai bapertok dan penyangga harga. Bukan membentuk Badan Pangan seperti sekarang ini. Sehingga konsep ketahanan pangan ke depan, siapa yang bertanggung jawab produksi pangan? Ya Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian melibatkan private sector, melibatkan stakeholder. Nah, kemudian Bulog sebagai penanggung jawab untuk bapertok dan penyangga harga. Ketika
Bulog itu sudah mendapat tugas, maka tanggung jawabnya karena pangan itu adalah merupakan satu kebutuhan yang fundamental, merupakan amanat konstitusi, maka Bulog harus bertanggung jawab pada presiden. Tetapi ada salah kaprah, sekarang dibentuk badan pangan baru yang tugasnya malah overlapping dengan kementerian dan overlapping dengan penugasan daripada lembaga yang jadi sudah tumpang ada. tindih masih. Ini yang harusnya diperbaiki. Ya mudah-mudahan kalau nanti pemilu akan datang, presidennya berubah, bisa kita coba usulkan, ayolah kita perbaiki. Karena pangan ini bukan kebutuhan sesaat, bukan hari ini dan esok, tapi sepanjang masa. Tapi kita kebutuhan utama, kebutuhan utama yang harus fundamental. segera dipenuhi itu adalah pangan ya. Jangan betul. sampai masyarakat berteriak kekurangan. Ya, karena efek atau dampak terhadap krisis pangan itu ya ada multidimensi krisis tadi. Krisis kepercayaan, krisis ekonomi karena inflasi, kemudian ada krisis politik, akhirnya krisis kepercayaan. Wah, itu ternyata kaitannya cukup besar dan cukup panjang. Betul. Terkait dengan pangan ini, termasuk dengan adanya El Nino itu juga berkaitan karena kepada saya banyak juga aspek. Sebagai salah satu saksi ya sejarah di tahun 60-an Bung Karno Lengser itu kan masalah pangan. Ketika itu tahun 60-an, karena saya 53. Pak Harto juga masalah ekonomi, salah satunya pangan. Di negara-negara manapun, ketika pangan itu berisiko tinggi, kita harus hati-hati di situ. Jadi kita akan memperkuat ketahanan pangan kita. Nah, kita dari yang udara, polusi udara udah kita bahas, El Nino juga sudah kita bahas, sampai akhirnya kita melebar ke pangan pun juga sudah kita bahas secara komplit. Sudah waktunya kita pamit, Pak. Ternyata sudah 30 menit, gak terasa ya, Pak ya? Baik, terima kasih. Walaupun 30 menit ini semoga bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Karena kami di DPR tentunya punya kewajiban untuk mengingatkan bahwa pentingnya terhadap masalah ketersediaan pangan nasional. Namun tentunya kita juga harus sadar bahwa kita jangan mengandalkan pangan itu tersedia karena impor. Kalau ini terjadi maka kita akan mengulang kegagalan-kegagalan rejim-rejim sebelumnya. Dan kedua, kita juga harus ingat bahwa kita baru saja selesai menghadapi musibah pandemi. Kalau sampai terjadi pandemi seperti kemarin, negara-negara stop impor, itu kita jumlah penduduk yang besar itu akan sangat berisiko. Itu pesan kami dari sebagai anggota parlemen. Wah, jadi bisa dipersiapkan ketahanan pangan kita, intinya itu. Terima kasih Pak Firman sudah hadir di Sudut Dengar Parlemen. Semoga besok-besok masih mau mampir lagi ke Sudut Dengar Parlemen. Terima kasih atas waktunya dan saya doakan mudah-mudahan TV Parlemen bisa menjadi corong daripada rakyat Indonesia. Amin. Nah, terima kasih buat semua yang sudah mendengar dan menyaksikan Sudut Dengar Parlemen episode kali ini bersama Nadia Kanaya dan Pak Firman Subagio. Terus saksikan Sudut Dengar Parlemen. Saya Nadia Kanaya dan Pak Firman undur diri, sampai jumpa. Dadah.